Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nas may ya'budullah ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah berada di atas tepi. Jika dia mendapatkan kebaikan, maka dia merasa nyaman, merasa tenang. Tetapi ketika dia mendapatkan ujian, maka dia berbalik ke belakang. Maka dia menjadi rugi di dunia dan di akhirat, maka itulah kerugian yang besar. Kerugian yang nyata. Waliyadzubillah. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya menukilkan beberapa tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang pertama, bahwa kata Ibnu Abbas, dahulu pada zaman Nabi SAW itu ada seseorang yang datang ke Madinah kemudian masuk Islam. Jikalau dia mendapatkan keuntungan dari memeluknya ia kepada Islam, maka dia menganggap Islam itu agama yang terbaik. Tetapi ketika Islam tidak membawa keuntungan untuk dirinya, maka dia mengatakan Islam ini agama yang merugikan, sehingga kemudian dia tinggalkan agama Islam. Waliyadzubillah. Kemudian versi lainnya masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang Arab pedalaman, Arab Baduy, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu mereka pulang ke kampung mereka masing-masing. Nah, ketika mereka mendapati hewan ternak mereka beranak pinak, kemudian kebun mereka terhujani, terairi, kemudian mereka banyak mendapat keuntungan duniawi, maka mereka mengatakan, agama Muhammad ini agama yang menguntungkan. Tetapi ketika kemudian mereka paceklik, ditimpa kekeringan, peternakan mereka banyak yang mati, dan lain sebagainya, mereka mengatakan agama Muhammad ini tidak membawa keuntungan, malah membawa kesialan. Akhirnya mereka tidak sepenuh hati berpegang kepada agama Islam. Waliyadzubillah. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga menukilkan tafsiran dari Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, bahwasanya ayat ini adalah sindiran bagi orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik mereka beragama Islam, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk meraih keuntungan duniawi semata. Ketika tidak ada keuntungan, hitung-hitungan keuntungan duniawi, maka mereka tinggalkan ibadah. Mereka tinggalkan agama Islam. Tidak ada perjuangan untuk agama Islam. Jadi mereka hanya beribadah, ikut berjuang di dalam agama Islam kalau ada keuntungan untuk mereka, keuntungan duniawi. Tapi kalau tidak ada, mereka tinggalkan. Waliyadzubillah. Makanya di ayat lain Allah SWT menyebutkan keadaan orang-orang munafik ini, wala yatuna shola illa wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun. Mereka ini tidaklah sholat kecuali dalam keadaan malas, dan tidaklah mereka bersedekah berinfak kecuali dalam keadaan terpaksa. Waliyadzubillah. Maka kita jangan sampai menjadi golongan orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tepi saja. Ketika kita merasa ibadah kita mendatangkan keuntungan duniawi, kemudian kita merasa tenang nyaman, inilah Islam. Tapi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian dalam hidup ini, kemiskinan, kemudian PHK mungkin, dan lain seterusnya, kerugian-kerugian duniawi, kita kemudian mengatakan, apa ini? Saya ibadah. Apa ini Islam? Malah mendatangkan kerugian. Waliyadzubillah. Maka hendaknya setiap kita selalu memperhatikan di mana posisi kita ketika kita berpegang teguh kepada agama Islam. Apakah kita betul-betul tulus di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ataukah hanya kita ingin mencari keuntungan duniawi semata di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Demikian, barakallahu fikum jami'an, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.